senantiasa mendapat rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kita, yaitu Al-Ustadz Kiai Haji Puji Handoko, sarjana agama, magister pendidikan, dan juga Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya karena memang semestinya dan juga seharusnya, karena segala pujian ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur, tak lupa juga sholawat salam semoga tetap terlimpah curahkan pada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Ibu yang kami hormati dan dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini adalah kajian Ramadan ilmiah, ya, karomah pada sholat duhur pimpinan cabang Muhammadiyah Gombong, ini yang perdana. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita itu sudah hadir, yaitu Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Puji Handoko, sarjana agama, magister pendidikan, yang mana nanti akan membawakan topik fikih ataupun hukum tentang puasa Ramadan, agar Ramadan kita hari ini dan yang akan datang dalam bulan Ramadan kali ini 1442 Hijriah mudah-mudahan semakin baik. Maka kita ulang lagi yang nanti akan kita dengarkan bersama-sama. Saya sebagai moderator pada kesempatan siang hari ini nanti memimpin jalannya kajian, sehingga perkenankan kami membacakan susunan acara, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua langsung inti topik kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Puji Handoko, sarjana agama, magister pendidikan. Kemudian nanti setelah itu adalah tanya jawab bagi peserta yang akan menanyakan konsultasi terkait dengan hukum atau seputar fikih Ramadan. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka kajian pada kesempatan siang hari ini agar senantiasa mendapat bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Al-Ustadz Bapak Kiai Puji Handoko, sarjana agama, magister pendidikan, waktu kami berikan seluas-luasnya. Monggo Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta rekan-rekan yang berbahagia, pada siang hari ini kita bicara tentang tuntunan ibadah Ramadan, ya, kajian rutinnya PCM Gombong untuk yang sesi pertama. Kebetulan saya mendapat mandat untuk bicara tentang tuntunan ibadah Ramadan, dari pengertian puasa, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian cara menentukan satu Ramadan, dan kenapa Muhammadiyah itu memilih hisab misalkan, ya. Jadi yang pertama adalah tentang pengertian puasa. Pengertian puasa dalam bahasa Arab dikatakan bukan puasa tapi siam atau saum, ya. Bentuk tunggalnya adalah saum, bentuk jamaknya adalah siam. Puasa atau siam menurut bahasa artinya adalah menahan diri dari sesuatu. As-siyamu fil lughati masdarun soma yasumu wa maknaha amsaka. Jadi puasa menurut bahasa adalah isim masdar dari soma yasumu yang artinya menahan diri. Kemudian menurut istilah
Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual suami istri, dan segala yang membatalkan sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat karena Allah. Al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang bersifat makan minum, ya. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila hurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, ma'an niyah, disertai niat. Jadi kalau tidak disertai niat, maka tidak terhitung puasa. Ya. Makanya nanti di hadis yang lain Nabi mengatakan malam yubayyiti siyama qoblal fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak niat berpuasa sejak sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Nah, karena ukuran puasa itu adalah dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka di seluruh penjuru dunia puasanya itu dari segi durasi waktu berbeda-beda. Ya. Ada yang puasa itu 11 sampai 12 jam. Ini untuk ukuran di Argentina. Ya. Selandia Baru juga 11 sampai 12 jam. Australia itu juga hanya 11 sampai 12 jam. Tapi kalau di Saudi Arabia itu 14 sampai 15 jam. Termasuk Sudan, Qatar. Ya. Brasilia itu 12 sampai 13 jam. Mesir 15 sampai 16 jam. Karena Mesir itu kan berarti masuknya Afrika. Ya. Indonesia itu kisaran 13 sampai 14 jam. Palestina 15 sampai 16 jam, Jepang 15 sampai 16 jam, Cina 15 sampai 16 jam, Kanada itu 17 sampai 18 jam, Inggris 18 sampai 19 jam. Kemudian yang paling panjang ini di Norwegia ya. Norwegia itu 20 jam. Kalau di edisi yang lama itu beritanya paling lama itu sebenarnya di Islandia. Islandia itu 22 jam. Ini karena alat ukur puasa itu adalah dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Ternyata tiap negara berbeda-beda. Ya. Paling ringan berarti Argentina hanya 11 jam. Kemudian kenapa tadi dikatakan bahwa puasa itu harus disertai niat? Ya, karena dasarnya satu Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidaklah disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya ya, dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus. Apa dasar niat itu? Mukhlisina lahuddin ya. Murni di dalam urusan agama adalah semata-mata karena Allah. Yang kedua adalah hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam an Umar anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala al a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Ya. Ini ditahrij oleh Bukhari dalam kitab Al-Iman. Dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, amal-amal itu tergantung niatnya dan setiap orang diganjar sesuai dengan niatnya.
Jadi kalau orang berpuasa karena dia itu terikut dengan tetangganya, berarti dia menjadi tidak rikuh dengan tetangganya. Kalau orang itu berpuasa itu karena untuk langsing, berarti pahalanya ya dapat langsing itu. Tapi kalau orang itu berpuasa karena mengharapkan ridho Allah, maka dia mendapatkan ganjaran karena mengharapkan ridho Allah. Dalam hadis juga dikatakan, ya, dalam hadis dikatakan, wa an Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anhu, dari Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha dikatakan, man malam yubayyitis siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Dari Hafsah ummul mukminin diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, barang siapa tidak berniat puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Nah, ini menunjukkan tentang pentingnya niat. Maka tadi dikatakan bahwa puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari disertai niat. Nah, berarti kalau tidak disertai niat, ya tidak terhitung puasa. Kemudian, ya, niat itu memang menjadi sesuatu yang penting karena kata Nabi, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu tergantung niatnya, setiap amal tergantung niatnya, dan setiap orang mendapat ganjaran sesuai dengan niatnya. Itu sebenarnya kan hadis bab niat itu masuk justru malah pada bab hijrah, ya. Karena dalam kasus hijrah itu ada orang yang berhijrah karena semata-mata mengharapkan ridho Allah, karena perintah Allah dan Rasul-Nya. Ada yang berhijrah karena urusan duniawi, dan ada orang yang berhijrah karena urusan perempuan. Maka kata Nabi, man hajaro ila dunya fahijratuhu ila dunya. Barang siapa yang hijrah karena dunia, maka hijrah itu dia mendapatkan dunia. Ya. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka dia mendapatkan ridho Allah dan Rasul. Sama-sama persoalannya adalah sama-sama berhijrah, tapi orang yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya tentunya berbeda dengan orang yang berhijrah karena untuk mendapatkan dunia atau untuk mendapatkan perempuan. Nah, di sini pentingnya tentang niat. Kemudian jumlah hari puasa. Jumlah hari puasa itu, hari puasa diawali dari tanggal 1 bulan Ramadan dan diakhiri pada tanggal terakhir bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan boleh jadi 29 hari atau 30 hari tergantung pada kondisi bulan tersebut. Nah, untuk itu maka harus mengetahui kapan terjadi awal bulan Ramadan. Dasar keharusan mengetahui awal bulan Ramadan sesuai dengan keputusan Munas Tarsih ke-23 di Padang tahun 2003, hisab mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan ruqyah sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Adapun dalil-dalil yang dijadikan alasan adalah sebagai berikut. Jadi ya, kita tahu bahwa Nabi itu mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi.
Fa in humma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasin. Ya. Mulailah puasa karena melihat hilal li ru'yatihi dan beriftarlah karena ru'yatihi. Nah, kata memulai puasa karena melihatnya di Indonesia itu dipahami dua. Satu, melihat dengan mata, namanya ru'yah bil fi'li, melihat dengan mata. Yang kedua disebut dengan ru'yah bil ilmi, melihat dengan ilmu. Nah, melihat dengan ilmu pun atau ru'yah bil ilmi kita kenal dengan istilah menggunakan ilmu hisab atau ilmu perhitungan waktu. Ternyata di Indonesia pun itu ada dua macam. Satu yang dipakai Muhammadiyah namanya hisab hakiki wujudul hilal. Yang penting sudah ada bulan baru, berapapun ketinggiannya, itu tetap bulan baru. Yang kedua, yang dipakai oleh Kementerian Agama, namanya hisab imkanur ru'yah. Menggunakan hisab, tapi tentuan bulan baru diukur apakah hilal mungkin dilihat atau tidak bisa dilihat. Jadi kalau mungkin dilihat, maka hari berikutnya adalah tanggal 1 Ramadan. Nah, ini ukuran yang dipakai adalah 22 derajat ya, 2 derajat. Nah, sedangkan yang satunya adalah ru'yah bil fi'li. Nah, Muhammadiyah memilih hisab ya, yang fungsi dan kedudukannya sama dengan ru'yah. Kemudian dasarnya adalah firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu yang menyaksikan bulan Ramadan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Nah, jadi kenapa kok harus menentukan 1 Ramadannya kapan? Karena ketentuannya siapa yang mendapati bulan Ramadan, maka dia harus berpuasa. Terus yang kedua, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui hitungan tahun dan ilmu perhitungan waktu. Nah, isyarat tentang hisab itu disampaikan Allah sendiri dalam Quran surat Yunus ayat 5. Nah, hadis Nabi mengatakan wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan apabila kamu melihat hilal maka berbukalah. Berbuka ini berarti selesai Ramadan. Wa in humma alaikum, dan apabila tertutup olehmu fakturulah, maka kira-kirakanlah. Hadis muttafaq alaih. Dan pada hadis Muslim, fa in ugmiya alaikum, maka apabila tertutup terhadap kalian, faqdiru lahu salasin, maka kira-kirakanlah 30 hari. Walil Bukhari, dan pada lafaz hadis Bukhari, faqmilul iddata salasin, sempurnakanlah jumlahnya 30. Kemudian hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah hisab hakiki
dengan kriteria wujudul hilal. Jadi hilal dalam keadaan sudah wujud sekalipun tidak kelihatan, maka itu sudah bulan baru. Ya. Dalil yang dipakai adalah Quran surat Ar-Rahman ayat 5, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Kemudian la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah mungkin matahari mendapatkan bulan dan malam tidak mungkin mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, jadi kayak yang saya sampaikan tadi, di Indonesia ada yang menggunakan ru'ya bil fi'li, melihat dengan langsung. Yang kedua adalah ru'yah bil ilmi, melihat dengan ilmu. Di sini menggunakan hisab. Kalau Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki wujudul hilal, kalau pemerintah menggunakan hisab imkanu ru'yah. Nah, mengapa Muhammadiyah memilih hisab? Ya, setidak-tidaknya ada 3 alasan kenapa Muhammadiyah memilih hisab. Yang pertama, berdasarkan Al-Quran surat Yunus ayat 5. Ya. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkanlah manzilah-manzilah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesaran kepada orang yang mengetahui. Di sini Allah sendiri mengatakan bahwa menciptakan matahari, bulan, dan punya garis edar masing-masing dengan tujuan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Yang kedua, Muhammadiyah menganggap bahwa penentuan awal Ramadan dan awal Syawal dengan hisab atau ruqyah adalah strategi, bukan substansi. Ya, artinya gini, pada melihat hilal itu apakah ibadah ataukah bukan ibadah? Kalau menentukan satu Ramadan itu hanyalah cara melihat hilal secara langsung hanyalah cara, berarti boleh jadi ada cara yang lain yang bisa dipakai. Hal itu bisa dipahami bahwa Nabi Muhammad pada waktu itu menggunakan ru'ya dengan pengakuan bahwa pada waktu itu adalah sebagai umat yang ummi, tidak tahu perhitungan tahun dan bulan, tahunnya bulan itu 29 atau 3 hari. Nahnu qaumun ummiyun la naktubu wa la nahsabu. Kami adalah kaum yang ummi yang tidak bisa berhitung dan tidak bisa mencatat. Untuk mendapatkan kepastian jadwal dengan dasar astronomi sehingga bermanfaat dalam perencanaan waktu yang akan datang dan penanda hari atas sejarah masa lampau. Dalam hal ini, Muhammadiyah mempelopori penggunaan jadwal sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, bahkan jadwal rosdul kiblat. Jadi artinya apa? Kalau menggunakan hisab, Muhammadiyah bisa menentukan dengan ilmu hisab itu, kata Profesor Dr. Susiknan Azhari, pakar hisabnya Muhammadiyah mengatakan, dengan hisab kita mampu untuk menentukan kapan satu Ramadan 100 tahun yang akan datang.
Tapi dengan ru'yah kita tidak tahu besok akan terjadi gerhana matahari atau tidak. Nah, karena itu 3 alasan kenapa Muhammadiyah memilih untuk makanya Muhammadiyah sudah menetapkan tentang 1 Ramadan di saat yang lain belum tergambar untuk punya untuk menentukan Ramadan. Nah, ini apa yang disampaikan Muhammadiyah berdasarkan hisab, bukan berdasarkan ru'yah. Misalkan istimewa jelang Ramadan 1442 terjadi pada jam 9:33:59. Ya. Ini gambaran awalnya ya sebagai putarannya bulan Sya'ban selesai di jam ini. Tinggi bulan pada saat terbenam matahari, posisi hilal berada pada +3 derajat. Ya. Nah, berarti Sabtu Ramadan, 1 Ramadan terjadi Selasa 13 April. Nah, ini adalah perhitungan menggunakan hisab. Nah, biasanya yang terjadi perselisihan manakala antara istimewa jelang Ramadan dengan maghrib kurang dari 8 jam, nah itu biasanya terjadi perselisihan tentang awal 1 Ramadan. Kalau jam 9:33 jarak sampai ke maghrib, itu berarti masih lebih dari ada 9 jam. Ya. Lebih dari 8 jam. Dasar kewajiban puasa Ramadan. Pertama adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini sebenarnya saya berulang-ulang mengatakan kata la'allakum tattaqun sebenarnya menurut rasa bahasa itu tidak pas kalau diterjemahkan dengan agar kamu bertakwa. Sebab kalau orang Arab itu punya 2 pengandian, 2 harapan. Yang satu namanya tamani, harapan yang tidak mungkin terwujud, itu menggunakan kata laita. Nah, kemudian yang kedua, harapan yang mungkin terwujud, orang Arab menyebutnya dengan nama taroji. Kalimat yang dipakai adalah la'alla. Nah, dalam kasus puasa ini, Allah menggunakan kata la'alla. Ya. Kata la'alla itu adalah taruji, harapan. Nah, harapan yang mungkin tercapai, mungkin juga tidak tercapai. Nah, jadi kalau saya lebih suka memahaminya di sini, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Nah, kemudian yang kedua hadis Bukhari Muslim, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 hal. Syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salat, mendirikan salat. Wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Wal haji, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Hadis Bukhari Muslim. Ya. Nah, berikutnya, siapa saja yang diwajibkan puasa? Orang yang diwajibkan puasa Ramadan adalah semua muslim dan muslimat yang mukallaf. Ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul.
Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumu fasumu wa idza ra'aitumu faftiru fa in hum 'alaikum faqdurulah." Ya. Ini ketika Nabi mengatakan idza ra'aitumuhu fasumu, ini berarti menunjukkan kepada keseluruhan umat Islam, ya. Nah, tapi yang namanya hukum selalu ada pengecualian. Ya. Siapakah ada orang-orang yang tidak diwajibkan berpuasa? Secara umum, semua Islam yang mukallaf, semua Muslim yang mukallaf adalah wajib berpuasa. Kecuali ya orang-orang tertentu yang memang diperbolehkan untuk tidak berpuasa menurut syariat. Satu, orang yang tidak diwajibkan berpuasa Ramadan, tapi wajib menggantinya di luar puasa, di luar bulan Ramadan. Ya. Para ulama telah sepakat bahwa hukum nifas dalam hal puasa sama dengan haid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Qulna bala. Ya. Rasulullah bersabda, bukankah wanita itu jika sedang haid tidak sholat dan tidak berpuasa? Mereka jawab ya. Berarti orang yang haid ya tidak sholat, tidak berpuasa, tetapi mengganti pada bulan yang lain. Kemudian berikutnya, karena yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalat. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia berkata, kami kadang-kadang mengalami haid itu. Kami diperintahkan untuk mengganti puasa dan tidak diperintahkan untuk mengganti menghilang. sholat. Tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Nah, kemudian ada orang yang diberi keringanan boleh tidak puasa. Orang yang diberi keringanan tidak berpuasa, tapi wajib mengganti di bulan lain satu orang yang sakit tadi, kan? Jadi orang yang kena menstruasi, nifas, ya, kemudian sakit di bulan Ramadan, musafir. Nah, itu mengganti sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari-hari yang lain. Kemudian dalam hadis dikatakan ngan Anas bin Malik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla wa tu'alil musafiris saum wa syatra salat wa anil qubla wal murti. Allah telah membebaskan puasa dan separuh salat bagi orang yang bepergian, membebaskan pula dari orang yang hamil dan orang yang menyusui. 3. Orang yang boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan fidyah. Ya. Mud sebanyak ya 1 mud 0,6 kg. Kalau Imam Hanafi sih masih menggunakannya 2,5 kg. Nah, 1. Orang yang tidak mampu puasa karena faktor usia. 2. Orang yang kena sakit menahun. Tidak punya harapan sembuh. Ya. Terus perempuan yang hamil. Yang keempat, perempuan yang menyusui. Hal ini menggunakan dasar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, membayar fidyah, memberi makan seorang miskin.
Ini memberi makan seorang. Menghilang apa udah selesai apa belum? Apa Zoom saya lenyap? Masih normal, Dok ya? Masih, Pak, masih. Masih. Lah kok ini sudah bubar apa belum? Ya, rasa-rasanya punya saya normal-normal saja. Ya, kemudian ya. Jadi intinya semua orang mukallaf wajib puasa. Yang tidak wajib berpuasa diberi rukhsah tidak berpuasa itu satu ada orang sakit, yang kedua ada orang musafir. Caranya dengan mengganti di hari lain di luar bulan Ramadan. Terus ada orang yang boleh meninggalkan puasa tapi tidak diganti dengan puasa di hari lain tapi membayar fidyah. Itu orang yang karena faktor fisik tidak mampu, kemudian orang yang sakit menahun, perempuan yang hamil, dan perempuan yang menyusui. Nah, terus berikutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa dan sanksinya. Satu, makan dan minum di siang hari bulan Ramadan, puasanya batal. Dan menggantinya di luar bulan Ramadan. Ini kalau di penjelasan yang lain malah tidak bisa tergantikan dengan apapun. Cuman begitu dilacak kualitas hadisnya itu tidak sahih. Ya. Wa kulu washrabu wa hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Yang kedua, senggama suami istri di siang hari di bulan Ramadan, puasanya batal dan wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan dengan membayar kifarah. Ya. Berupa satu, puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu membebaskan seorang budak, kalau tidak mampu lagi memberi makan 60 orang miskin. Nah, itu hukuman bagi orang yang melakukan hubungan suami istri ketika puasa. Kemudian bagaimana dengan orang yang lupa makan, ya? Orang yang makan atau minum karena lupa di siang hari pada bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, tidak batal puasanya dan harus meneruskan puasanya tanpa adanya sanksi apapun. Dalam suatu hadis disebutkan, wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah SAW bersabda, man nasya wa huwa shaim fa akala wa syariba. Barang siapa lupa bahwa ia sedang berpuasa, lalu ia makan dan minum, fal yutimma saumahu, hendaklah dia meneruskan puasanya, fa innama at'amahullahu wa saqahu, karena sesungguhnya ia telah diberi makan dan minum oleh Allah. Muttafaq alaih. Ya. Berdasarkan hadis ini, ternyata orang yang berpuasa dan lupa makan atau lupa minum itu dianggap sebagai keberuntungan karena mendapatkan makan dan minum dari Allah dan tetap meneruskan puasanya tidak batal. Oke, itu barangkali yang saya sampaikan pada siang hari ini. Masih ada waktu kira-kira 10 menit.
mungkin ada yang nambahi atau ngoreksi atau menambah penjelasan, dipersilakan Mas. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke. Matur nuwun Pak Puji Handoko atas pencerahannya, ilmu-ilmu. Bapak Ibu semuanya, peserta kajian Ramadan ilmiah Karomah pimpinan cabang Muhammadiyah Gombong, dipersilakan untuk bertanya. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, kami persilakan. Atau menambahi, ya. Boleh. Nah, ini perdana, jadi kajian Ramadan ilmiah pimpinan cabang Muhammadiyah Gombong yang pertama. Nanti berikutnya akan diisi oleh pimpinan-pimpinan amal usaha Muhammadiyah dan juga mubalik di lingkungan pimpinan cabang Muhammadiyah Gombong khususnya. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Kayaknya tidak ada dan berarti jatah saya cukup Mas ini ya. Mungkin juga tahulah ini kalau saya tanya mbok nanti pembicaranya nggak bisa jawab. Oke, barangkali dari panitia mbok ada informasi-informasi Mas. Oh ya, ini tip informasi saja untuk kajian yang Asifa malam Jumat besok. Insya Allah kita akan membicarakan tentang sholat tarawih atau qiyamu Ramadan. Ya. Tentang tuntunan ibadah di bulan Ramadan, subtopiknya qiyamu Ramadan atau sholat tarawih. Pertanyaan Pak Puji. Ya. Ini Aprilia Safaroni dari. Oh ya, monggo Gus. Pertanyaan melalui kolom chat. Oh ada di kolom chat ya, ya oke, dibacakan Mas. Assalamualaikum. Tanya waktu imsak dari mana? Ya, dari imsak itu dari mana ya? Jadi yang saya pahami ini sebenarnya begini ya. Jadi kata imsak itu memang hanya tren di bulan Ramadan ya. Sehingga sampai-sampai muncul jadwal imsakiyah ya. Dan begitu saya dapat kiriman dari tempat teman yang Hong Kong itu ternyata jadwal imsakiyah yang dikeluarkan oleh konsulat Hong Kong itu hanya 2 waktu, 1 imsak dan 2 maghrib. Ya. Jadi kalau kita kan jadwal imsakiyah ada jadwal waktu imsak, subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya kan. Ternyata di luar negeri yang dikeluarkan oleh konsulat itu isinya hanya imsakiyah dan maghrib ya. Lah imsak itu kan dari kata amsaka yumsiku imsak ya. Yang artinya adalah menahan diri. Jadi kalau secara bahasa kata imsak itu adalah berarti saat sudah harus mulai menahan diri. Maka kemudian kata imsak itu ada kayak termasuk ada kajian yang mengatakan bahwa imsak itu sendiri aslinya adalah waktu subuh. Karena sholat puasa itu kan diawali dari fajar. Nah, diawali dari fajar, maka imsaknya menahan dirinya itu dilakukan ya dari mulai fajar. Nah, ini termasuk yang diyakini oleh MI Muhammadiyah Klopogodo Miko, sehingga jadwal Miko itu dilihat jadwal imsak dengan jadwal subuh sama ya. Nah, kemudian yang lain karena ditemukan ada hadis yang lain, ternyata diriwayatkan bahwa sahabat itu jarak antara sahur dengan subuh itu baca ayat 50 ayat. Kemudianlah dikira-kirakan. Akhirnya ketemu 10 menit. Nah, kemudian ada yang berteori bahwa imsak dengan subuh itu selisihnya 10 menit.
Maka di kalender-kalender itu kemudian muncul ada tak itu 10 menit sebelum subuh. Nah, kalau Adli Hidayah sendiri termasuk yang berpendapat bahwa imsak itu ya waktu subuh. Nah, fungsi imsakiyah itu tadi hanya untuk menahan diri dalam arti itu persiapan. Jangan sampai nanti ya aba-aba 10 menit ya itu untuk berjaga-jaga, jangan sampai begitu fajar masih ada makanan ya di rongga mulut kita itu. Itu jawaban saya untuk Pak Aprilia Safaroni. Oke, terima kasih. Paling ini kadang ditanya Apa? begini, ya kenapa sih kita harus berlapar-lapar puasa itu apa nggak yang harus dilakukan? Nah, kan istilahnya kenapa sih kita harus puasa sih ya kan gitu. Kalau misalnya jawaban Ya kalau pertanyaan kenapa kita harus berpuasa, ya jawaban yang paling konkret itu ya karena diperintahkan oleh Allah ya. Ya karena kita itu adalah hamba-Nya, kemudian Allah itu menyuruh kita berpuasa, ya kita harus patuh kepada Allah. Kalau pertanyaannya kenapa sih Allah nyuruh-nyuruh puasa? Ya karep-karepe Gusti Allah kan. Masa kita itu ngatur Gusti Allah. Nah, tugas kita itu bukan kenapa Allah menyuruh kita berpuasa, kenapa Allah menyuruh kita sholat. Yang menjadi wewenang kita adalah mengambil hikmah. Kenapa sih Allah kok menyuruh kita puasa? Kenapa sih kita itu Allah kok menyuruh kita untuk sholat, untuk zakat. Yang ranah kita adalah mencari hikmahnya. Tapi tentang kenapa Allah menyuruh sholat, kenapa Allah menyuruh puasa, ya hak-haknya Allah kan ya. Ya gitu Mas jawabannya. Dari kalau jawabannya Cak Nun lebih parah lagi itu. Lu apa hakmu ngatur-ngatur Gusti Allah? Ya karep-karepe Gusti Allah lah. kalau misalnya Ya. anak kecil misalnya puasa sama sampai minggu kedua sampai asar itu yang mendidik anak untuk latihan puasa itu apa seperti itu atau bagaimana Ustadz? Ada yang lebih baik lagi? Ya intinya itu kan puasa menjadi wajib itu kan pada saat usia baliknya. Nah kalau pada saat usia balik anak itu belum berpuasa, berarti kan hasil didikan orang tuanya yang tidak mendidik anaknya belajar berpuasa. Nah, karena yang namanya berpuasa itu butuh latihan-latihan, maka ada yang kemudian mengajari anaknya itu berpuasa dari tahapan awal hanya sampai zuhur. Ya. Setelah terbiasa, kemudian maju asar. Setelah terbiasa lagi, baru maghrib. Ada yang dengan cara begitu, ada yang dengan cara memberikan hadiah. Nah, kalau kamu puasanya tamat, tekan maghrib terus, dibelikan ini, belikan itu. Nah, itu adalah rangsangan. Apa itu salah? Ya enggak salah. Lewong Allah saja menjanjikan hambanya puasa diampuni dosanya. Ya. Nah, Allah saja menjanjikan siapa saja yang puasa dengan ridho karena Allah, karena iman, karena mengharap ridho Allah, diampuni dosa-dosanya. Ya apa salahnya, orang tua juga begitu. Siapa yang puasanya tamat sampai 1 bulan penuh, nanti diberi hadiah motor baru misalkan. Nah, motor baru itu masih kalah nilainya dengan ampunan dari Allah. Nah, begitu Mas. Jadi intinya adalah orang tua berkewajiban mendidik anaknya untuk puasa. Nah, kalau tidak bisa
Kalau masih kanak-kanak kan masih bebas variasi pendidikan. Intinya jangan sampai begitu sudah balik atau dalam kaidah sholat itu kan usia batas sholat kan sebelum 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun tidak mau sholat boleh dipukul sama orang tuanya. Ya begitu Mas. Ini kayaknya waktunya habis. Ya, 59 ya. ya 59. Kajian Ramadan Ilmiah Karomah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gombong pada kesempatan siang hari ini 2 Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama menambah keyakinan kita, kemantapan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Puji Handoko, Sarjana Agama, Magister Pendidikan, atas ilmunya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dengan kebaikan. Amin. Bapak Ibu, pada kita tutup dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sampaikan bahwa itu dilaksanakan rutin setiap pada Jumat dan hari Ahad insya Allah. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengikuti kajian yang seterusnya. Dari saya apabila ada kata-kata yang kurang sopan apalagi kurang santun dalam memandu acara kajian Ramadan Ilmiah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gombong 1442 Hijriah ini kurang sopan apalagi kurang santun, mohon dimaafkan. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.